Jumpa lagi bersama Cocok Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yeyun, yaitu di part ketiga. Langsung saja. Makan coklat di rumah Mbak Puput dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Pak Tua Gendut yang berada di hadapan pangeran bersama Yeyun yang sedang bertengkar. Pangeran pun berkata, "Pak Tua Gendut, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Apa kau tahu siapa aku?" Lalu Pak Tua Gendut pun menjawab, "Memangnya kau siapa? Bilang saja." Dan si pangeran pun menjawab, "Aku adalah pewaris keluarga Duan dari negara Jin, Duan Chen Feng." Lalu di sana Pak Tua Gendut itu pun tertawa. "Oh, keluarga Duan adalah keluarga kerajaan dari kerajaan Jin. Kekuasaan mereka tersebar sampai ke semua bangsa dan klan." Lalu terlihat di sana si pangeran pun tertawa. "Haha, kau paham ternyata. Tapi cepat lepaskan aku." Lalu Pak Tua Gendut pun menjawab, "Terus memangnya kenapa?" Sambil terlihat pangeran di sana yang terbengong. Lalu Pak Tua Gendut pun berkata lagi, "Sekte Tianjin hanya menerima orang dengan karakter yang baik, bukan orang bodoh yang merepotkan. Bahkan jika kau Raja Langit sekalipun, perilaku seperti itu tidak akan ditoleransi." Sambil terlihat mereka berdua yang terbengong. Lalu tiba-tiba pundak dari pangeran pun dipegang oleh Pak Tua Gendut itu. Dan Pak Tua Gendut pun berkata, "Biar aku lihat kemampuan dari keluarga kerajaan." Sambil terlihat juga pundak Yeyun yang dipegang oleh Pak Tua Gendut. Yeyun pun berkata, "Hei, ini tidak ada hubungannya denganku Pak Tua Gendut. Aku bukan anggota keluarga kerajaan Gendut." Ternyata mereka berdua pun dibawa melesat menuju ke atas langit. Sedangkan di sisi Senmo, ia pun berteriak, "Kakak senior ye, Pak Tua Gendut, lepaskan kakakku." Sambil terlihat Pak Tua yang membawa pangeran bersama Yeyun terbang bersamanya. Yeyun pun berkata, Pak Tua, lepaskan aku sekarang. Aku hampir kehabisan napas." Lalu di sisi pangeran, ia pun berkata, "Kau mau membawa kami kemana?" Dan Yeyun pun berkata, "Kami bisa telat untuk ujiannya Pak Tua Gendut." Lalu Pak Tua Gendut pun tertawa, "Hehehe, aku membawamu menuju tempat ujiannya." Lalu Yeyun pun marah dan berkata, "Hei, memangnya kau siapa?" Pak Tua Gendut pun menjawab, "Nama Pak Tua Gendut ini dimulai dengan Lan, salah satu dari 4 orang tua yang tidak mati-mati." Lalu mereka berdua pun terkejut dan ketakutan berkata, Kau tetua Lan, salah satu dari 4 tetua puncak Tianzu. Mampuslah kita." Lalu Pak Tua Gendut di sana pun tersenyum dan berkata, "Hehehe, jika kalian tidak mati, aku akan melupakan hal yang terjadi." Sambil ia melesat dengan cepat. Lalu Yeyun pun berkata, "Apa yang kau lakukan?" Dan pangeran pun berkata juga, "Apa? Tidak mati? Apa maksudnya itu?" Lalu Pak Tua Gendut pun berkata, "Kalian akan segera tahu." Dan pangeran pun berkata, Apa yang akan kau lakukan?" Dan Yeyun pun berkata juga, "Kenapa aku harus dikubur bersama dia?" Ternyata Pak Tua Gendut pun menjatuhkan mereka dari langit. Dan ia pun berkata, "Aku kirim kalian langsung ke tempat ujiannya." Dan pangeran pun ketakutan berkata, "Beraninya kau melakukan itu pada keluarga kerajaan." Lalu Yeyun pun berkata, "Kau mengirimku langsung pada kematian kalau begini." Dan di sisi Pak Tua Gendut ia pun berkata, "Ini pelayanan yang bagus, iya kan?" Sambil mereka berdua yang mengarah ke bawah dengan cepat. Lalu di sisi pangeran ia pun mengepakkan kipasnya sambil berkata, "Kau pikir ini bisa membuatku takut?" Sambil terlihat actionnya yang sangat menawan. Dan ia pun berkata, seseorang keluarga kerajaan harus bisa turun dengan elegan. Tapi di sisi Yeyun ia pun marah dan berkata, "Bangsat, benda itu bukan hasil kemampuan murnimu kan?" Sambil ia menunjuk kipas pangeran. Dan di sana pangeran pun melesat ke tanah dengan sangat elegan. Beda dengan Yeyun, ia pun terjatuh, kepalanya duluan di sana hingga membuntur ke tanah. Lalu disusul dengan turunnya Pak Tua Gendut. Dan di sana terlihat dari dalam ruangan seseorang pun melihat ke arah Pak Tua. Dan ia pun berkata, "Tetua Lan, kau berbuat jahil lagi." Dan Pak Tua Gendut pun menjawab, "Aku hanya mengetes kemampuan 2 murid pekerja itu. Itu saja."
Lalu seseorang lagi di dalam sedang meminum teh dan ia pun berkata, jika hasilnya adalah kematian, itu berarti tidak bagus. Sambil terlihat dua tetua lagi di sampingnya. Lalu tetua gendut Lan di sana pun berkata, Duan Chen Feng itu adalah pewaris dari keluarga kerajaan Duan. Kemampuannya lumayan bagus juga, jadi dia tidak akan apa-apa. Lalu dari dalam seseorang tetua pun berkata, yang satunya sepertinya sudah jatuh sampai mati ya. Dan di sisi Pak Tua gendut pun berkata, orang yang sudah berlatih tingkat keempat, tahap pemurnian organ tidak akan selemah itu. Sambil terlihat ketiga tetua itu yang terkejut dengan jawaban dari tetua gendut di sana, dan mereka pun berkata, apa murid pekerja punya kemampuan seperti itu? Lalu Pak Tua gendut pun berkata, karena itulah aku jadi penasaran. Lalu di sisi pangeran ia pun berkata, apa? Kau tidak mati? Sambil terlihat Yeyun di sana yang berdiri dan berkata, aku tidak menggunakan benda apapun. Ini murni kemampuanku. Sambil ia membersihkan debu-debu di tubuhnya. Lalu dari belakang Shenmo pun datang dan berkata, kakak senior, kau tidak apa-apa? Dan Yeyun pun menjawab, kau di sini Shenmo? Lalu pangeran pun melirik dan berkata, sial, lihat saja nanti. Dan terlihat Shenmo yang mendatangi Yeyun sambil berkata, apa kau baik-baik saja kakak? Apa yang terjadi barusan? Siapa Pak Tua gendut itu? Lalu di sana Shenmo pun berkata, oh dia itu. Tapi tiba-tiba Pak Tua gendut pun berkata, diam, semua murid pekerja, ujiannya akan dimulai sekarang. Sambil terlihat Shenmo yang menunjuk ke arah Pak Tua gendut itu dan berkata, ya, orang tua gendut itu siapa dia kak? Lalu di sisi Yeyun ia pun mencegah Shenmo untuk bicara dan berkata, diamlah kau Shenmo. Lalu Pak Tua gendut pun berkata lagi, babak pertama dari ujian ini akan mengetes garis lay milik kalian. Jika kalian lulus, kalian bisa menuju ke babak kedua. Lalu para murid pun terkejut dan berkata, kami harus mengetesnya dengan apa? Lalu Pak Tua gendut pun berkata, dengan burung. Burung mama. Lalu murid di sana pun kebingungan dan berkata, apa? Menggunakan burung? Burungku kan kecil. Tapi tiba-tiba Pak Tua gendut pun berkata, lepaskan burungnya. Dan tiba-tiba keluarlah seekor burung dari samping Pak Tua gendut itu. Lalu Yeyun pun berkata, kenapa burung itu terlihat seperti si Pak Tua gendut? Dan sedangkan di sisi pangeran ia pun berkata, hanya satu, butuh waktu berapa lama ini? Tapi tiba-tiba keluarlah beberapa banyak burung dari belakang Pak Tua gendut. Dan Pak Tua gendut pun berkata, hehe, bersiaplah kalian semua, tes garis laynya secara resmi dimulai. Burung Yanlin ini digunakan untuk mengetes garis lay. Garis lay itu menggambarkan bakat kalian. Ini akan menentukan apa kalian masih bisa terus mengasah kemampuan kalian atau tidak. Warna ekor burung ini akan bereaksi pada garis lay kalian. Jika garis lay kalian tidak memunculkan warna apapun, kalian akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Urutan warna dari bawah sampai atas adalah biru langit, biru, merah, dan ungu. Lalu terlihat Yeyun di depan Pak Tua gendut itu pun bertanya, hehe, di mana burungku? Kenapa cuma aku yang tidak dapat burung Pak Tua gendut? Lalu dari samping Pak Tua gendut muncullah seekor burung lay di sana dan menghampiri Yeyun hingga menabrak ke kepala Yeyun. Dan Yeyun pun berkata, awas, jangan menggores wajahku burung. Sambil terlihat ia yang dicakar-cakar oleh burung itu. Dan Yeyun pun bergumam, sial, tunggu saja sampai ujiannya selesai dan aku akan membuatmu jadi ayam goreng. Sedangkan di sisi Pak Tua gendut ia pun berkata, burung Yanlin, mulai. Dan di sana burung itu pun berkata, mek. Sambil burung itu pun mengepakkan sayapnya di pundak salah satu orang murid. Dan di sana seseorang murid itu pun berkata, aku biru langit, aku lulus. Lalu terlihat percikan-percikan cahaya yang menuju ke atas langit yang berwarna biru. Dan mereka pun berkata, aku juga lulus, pasti ada sebuah kesalahan di sini. Aku tidak dapat mengeluarkan satu cahaya apapun. Sambil terlihat seseorang yang gagal di sana. Lalu di sisi Yeyun ia pun berkata, sudah mulai ya.
Jenius sepertiku pasti akan jadi garis selai ungu tertinggi. Sambil terlihat ia yang pede di sana, tapi burung yang bersama Yeyun malah kentut sembarangan di muka Yeyun. Dan Yeyun pun marah dan berkata, beraninya kau mengejekku. Tapi tiba-tiba dari belakang terlihat sebuah garis selai berwarna merah, dan mereka semua pun melihat ke arah garis itu sambil terbengong dan berkata, lihat, cepat, lihat itu. Benar, itu garis selai merah dan ada 2 juga. Sambil terlihat Yeyun di sana yang menoleh. Lalu terlihat ia muak dan berkata, terus kenapa? Nanti aku juga akan mengalahkan kalian semua, tahu? Sambil terlihat mereka semua yang diawasi dari dalam oleh tetua lainnya, dan tetua itu pun berkata, kali ini kita punya banyak murid pekerja yang menarik. Dan tetua di sampingnya pun berkata, benar-benar tidak terduga. Lalu di sisi Pak Tua Gendut, ia pun tersenyum dan berkata, 2 orang dengan garis selai merah maju. Ternyata itu adalah pangeran, dan ia pun berkata, salam untuk 4 tetua. Lalu Pak Tua Gendut pun berkata, Duan Chen Feng, kau memang anak bangsawan dengan bakat di atas rata-rata. Lalu pangeran pun tersenyum dan menjawab, aku berterima kasih pada tetua untuk pujiannya. Sedangkan di sisi Yeyun, ia pun emosi dan berkata, bajingan itu ternyata memang punya bakat yang besar, kayangan pasti tidak melihat. Lalu di sisi Pak Tua Gendut, ia pun berkata, dan yang satunya lagi. Lalu terlihat seseorang murid yang maju dan berkata, salam untuk 4 ketua, aku Tian Yiping, salah satu murid pekerja di desa Liang Tian. Sambil terlihat pangeran di sana yang melirik dan berkata, kau hanya beruntung. Lalu murid itu pun berkata, hanya karena seseorang tidak latar belakang yang beruntung, bukan berarti orang itu tidak bisa terus maju. Sambil terlihat pangeran di sana yang emosi dan berkata, bangsat, apa kau bilang? Lalu tiba-tiba Pak Tua Gendut pun berkata, perhatian. Dan mereka semua pun kaget. Tapi tiba-tiba mereka semua pun disilaukan dengan cahaya yang kuat. Dan Pak Tua Gendut pun berkata, aura yang kuat sekali, apa ini? Dan mereka semua pun dikejutkan dengan garis selai ungu yang melesat dari belakang. Dan Pak Tua Gendut pun berkata, apa garis selai ungu? Lalu dari dalam ruangan, ketiga tetua itu pun berkata, sudah berabad-abad semenjak kemunculan garis selai ungu, aku tidak menyangka aku akan melihatnya lagi. Lalu Pak Guru Gendut pun tertawa dan berkata, yang menghasilkan garis selai ungu itu silakan maju ke depan. Ternyata itu adalah seorang gadis, dan mereka semua pun memandangi gadis itu yang maju ke depan. Lalu terlihat di sana pangeran yang emosi dan berkata, apa garis selai ungu dimiliki oleh wanita? Sedangkan di sisi Yeyun, ia pun terpanah asmara karena melihat kecantikan gadis itu dan berkata, wow, gadis cantik. Lalu gadis itu pun memperkenalkan diri dan ia pun berkata, Jun Roland memberi salam untuk 4 tetua. Lalu dari dalam tetua itu pun berkata, Jun Roland, bakatmu sangat luar biasa, jadi kau bisa melewati sisa tesnya, kau akan jadi murid di puncak Wu Ying. Lalu dari sampingnya tetua lain pun berkata, tetua lainnya akan segera bertemu denganmu dan menentukan seni bela diri yang cocok untuk kau latih. Masuklah. Sambil terlihat Junruo di sana yang berkata, terima kasih pada 4 tetua. Lalu dari depannya terlihat pangeran yang berkata, kau cuma beruntung. Lalu di sisi Yeyun, ia pun melihat ke arah gadis itu dan ia pun menebarkan karismanya sambil berkata, oke, giliranku. Aku harus memberi penampilan yang bagus. Hei burung, jangan main-main atau nanti aku akan mencabut semua bulumu. Dan di sana Yeyun pun melihat ke arah burung itu sambil bergumam, ya ini garis le. Sambil terlihat ekor dari burung itu yang mengeluarkan cahaya, dan Yeyun pun bergumam lagi, garis le macam apa yang akan aku dapat? Apakah ungu? Sambil ia memandangi ekor dari burung le itu. Tapi tiba-tiba Yeyun pun merasakan sesuatu di sana dan ia pun bergumam lagi, cahaya itu lagi. Lalu keluarlah
cahaya dari atas kepala Yeyun. Dan di sana Yeyun pun terkejut dan berkata, apaan ini? Orang jenius sepertiku hanya bisa dapat garis lay biru. Jangan-jangan si cahaya hitam dan putih yang menyebabkan masalah ini. Aku jadi malu. Lalu ia pun dihampiri oleh Shenmo, dan Shenmo pun berkata, kakak senior Ye, selamat karena sudah lulus. Lalu Yeyun pun marah dan berkata, selamat botakmu. Aku seharusnya bisa mengejar gadis cantik itu sampai ke puncak Wuying. Sekarang aku hanya bisa mengikuti pecundang-pecundang ini. Hidupku benar-benar menyedihkan. Lalu di sisi Shenmo, ia pun menyemangati Yeyun dan berkata, aku percaya pada kemampuan kakak senior Ye. Kau pasti akan bisa pergi ke puncak Wuying di masa depan. Lalu Yeyun pun berkata, aku harap juga begitu. Lalu di sisi Pak Guru Gendut, ia pun berkata, hai bocah yang di sana, hanya kau yang tersisa, cepat. Lalu Yeyun di sana pun berkata, ayo Shenmo, jika kau membuang-buang waktu, kau tidak akan berhasil. Lalu Shenmo dengan penuh semangat, ia pun berkata, baik, kalau begitu aku akan mulai. Aku mengandalkanmu burung. Dan di sana ia pun berdiri sambil memejamkan mata, dan dari kaki si burung itu pun mengeluarkan cahaya. Tapi tiba-tiba burung itu pun malah tersetrum hingga gosong di sana. Lalu di sisi Yeyun, ia pun terkejut, dan 4 ketua itu pun terkejut juga akibat gosongnya burung di atas pundak dari Shenmo. Dan Shenmo pun melihat ke arah burung itu dan berkata, burung Yanling, apa yang terjadi padamu? Tapi tiba-tiba terlihat sebuah gerakan dari Pak Guru Gendut. Ia pun berkata, jangan khawatir, burung itu hanya tidak sadarkan diri. Ternyata Pak Guru Gendut itu pun sudah berada di hadapan Shenmo. Lalu ia pun berkata, hehehe nak, siapa namamu? Lalu Shenmo pun menjawab, aku Shenmo. Dan Pak Guru Gendut pun berkata lagi, Shenmo, semenjak pembukaan sekte Tianjian, belum pernah ada garis lay yang membuat burung Yanling pingsan. Masuklah, sambil ia mengarahkan Shenmo ke arah aula itu. Lalu Shenmo pun berkata, tapi aku... Tiba-tiba terlihat Yeyun dari samping pun berbisik, ini kesempatan emas. Jika para tetua menyukaimu, masa depanmu akan jadi tidak ada batasnya. Jangan ragu, jika sesuatu terjadi, kau bisa mengandalkanku Shenmo. Dan di sana Shenmo pun berkata, kakak senior, terima kasih. Sambil terlihat Shenmo yang berlari ke arah aula, dan dari belakang Yeyun pun berkata, cepat pergi dan percayalah pada kemampuanmu. Lalu Pak Tua Gendut pun berkata, burung Yanling, tugas kalian sudah selesai, kembalilah. Lalu burung-burung itu pun bertebangan lagi, dan salah satu burung dari Yeyun, ia pun mematok Yeyun di sana. Dan Yeyun pun marah dan berkata, jika aku berhasil menangkapmu, akan kugunduli bulu-bulumu burung jelek. Lalu Pak Tua Gendut di sana pun berkata, kalian yang tidak lulus segera turun dari gunung ini dan tinggalkan sekte Tianjian. Sambil terlihat para murid yang gagal itu pun pergi, dan di sana Yeyun pun bergumam, gagal tes, waktu menunggu selama 3 tahun jadi sia-sia. Beginilah kejamnya dunia nyata. Lalu dari sana terlihat Pak Guru Gendut pun berkata, setiap tes akan menyingkirkan banyak orang, mereka yang tersisa adalah permatanya. Selanjutnya ikuti jembatan batu ini dan bersiaplah untuk tes kedua. Hehehe, sambil ia menunjukkan jembatan ke atas sana. Lalu di sisi Yeyun, ia pun berkata, senyum orang itu sangat mencurigakan, dia pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu dari belakang Yeyun, si pangeran pun berkata, awas, jika kau takut, pulang saja, jadi kau tidak perlu mempermalukan dirimu sendiri. Lalu Yeyun di sana pun berkata, apa kau ingin aku merobek-robek lidah kotormu itu? Dan tiba-tiba dari tengahnya terdapat Pak Guru Gendut di sana yang berkata, kalian berdua mau terbang lagi? Lalu mereka berdua pun ketakutan dan berkata, tidak, kami hanya bercanda, sambil mereka berpelukan di sana. Lalu mereka berdua pun berlari ketakutan, dan di sisi pangeran ia pun berkata, hei nak,
Jika saja Tetualan tidak mengganggu, kau pasti sudah mati. Lalu dari belakang si Yeyun pun berkata, hati-hati saat berjalan, saat malam. Jangan kaget jika seseorang mungkin akan menyerangmu. Sambil Pak Tua Gendut itu pun memandangi mereka dan berkata, para kandidat kali ini agak menarik. Lalu di sisi pangeran ia pun berlari sambil menoleh dan berkata, cepat atau lambat aku akan menggunakan koneksiku untuk mengeluarkan dirimu dari sekte ini. Tapi tiba-tiba terdengar suara bruk, dan di sana pangeran pun menabrak seseorang dari depannya, dan pangeran pun marah dan berkata, siapa yang berani-beraninya menutupi jalanku? Lalu dari depannya orang itu pun menjawab, sekte Tianjian akan memperhatikanmu. Tidak peduli seberapa bagusnya koneksimu, hal seperti itu tidak akan mengubah apapun. Perilakumu itu sebaiknya segera kau buang. Lalu di sisi pangeran ia pun emosi dan berkata, Tian Yiping, hanya karena kau adalah kandidat bergaris selai merah bukan berarti kau boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Sambil terlihat di sana Yeyun yang terdiam dan ia pun bergumam, dia sampai ke depan dengan sangat cepat. Itu berarti dia benar-benar berbakat. Lalu Tian Yiping pun berkata, dalam kesempatan yang seperti ini sebaiknya kau diam saja. Lalu di sisi Yeyun ia pun terkejut dan berkata, kesempatan apa? Lalu Tian Yiping pun menuju ke arah sesuatu dan berkata, inilah tujuan kita, tempat dari tes kedua. Sambil terlihat aula besar di sana dan ia pun berkata lagi, balai hati suci. Sambil terlihat mereka semua yang memandangi balai hati suci itu, dan di sana Yeyun pun berkata, bangunan ini besar sekali. Jika aku punya rumah seperti ini, aku tidak perlu khawatir soal mendapatkan pacar. Lalu dari belakang Tian pun berkata, dengan kemampuan kakak seniornya sekarang pasti ada banyak wanita yang mengagumimu. Lalu Yeyun pun berkata, dari mana kau tahu namaku? Dan Tian pun menjawab, memotong tangan Liu Yu, memaksa Xin Xianhan untuk pergi. Itu semua adalah berita yang besar, mana ada orang yang tidak tahu. Lalu di sisi Yeyun ia pun terpana dan berkata, itu bukan apa-apa, aku tidak mengira aku akan jadi terkenal. Lalu dari belakangnya terlihat pangeran yang berkata, padahal bukan kau yang mengusir Xian Xianhan kan? Kenapa kau malah besar kepala begitu? Sambil terlihat di sana Yeyun yang melirik dan kakinya pun menjagal pangeran itu hingga pangeran pun terjatuh menabrak ke pintu. Lalu pangeran pun marah dan berkata, beraninya kau menjegalku, dasar bajingan. Lalu Yeyun di sana pun mengupil dan berkata, kau jatuh karena kau jalan tidak lihat-lihat. Dan itu bukan urusanku. Sambil terlihat mereka berdua yang bertengkar, tapi tiba-tiba pintu itu pun terbuka dan di sana pangeran pun berkata, gerbangnya terbuka. Tapi dari dalam gerbang itu terlihat Pak Tua Gendut dan ia pun berkata, menggunakan wajahmu untuk membuka pintu adalah hal yang unik dan menarik. Lalu pangeran pun berkata, saat Pak Tua itu pergi akan kubalas kau. Dan Yeyun dari belakang pun berkata, aku terima tantanganmu kapan saja. Sambil mereka pun mengarah ke arah dalam itu bersama Pak Tua Gendut, dan Pak Tua Gendut pun berkata, ikuti aku. Lalu di sana terlihat aura-aura berterbangan dari dalam ruangan itu. Lalu Yeyun pun terbengong melihat itu dan ia pun bergumam, balai ini ternyata memiliki energi roh. Di alam terbuka juga ada energi roh, tapi karena energinya terlalu lemah untuk diserap secara langsung, aku jadi harus bergantung pada batu roh. Mungkin aku bisa langsung menyerapnya, tapi energi roh yang ada di sini sangatlah kuat. Sambil terlihat ia menyerap energi roh di sana, tapi tiba-tiba Pak Guru Gendut pun berkata, hei Yeyun, apa yang kau lakukan? Dan Yeyun pun ketakutan dan berkata, aku merasakan ada kekuatan roh yang luar biasa besar di balai ini, jadi aku ingin mengetes kekuatanku. Lalu Pak Tua Gendut itu pun berkata, jadi begitu ya, kalau begitu apa
kau tahu di mana energi roh itu berasal? Lalu Yeyun pun menoleh dan berkata, kau rasa asalnya dari sekitar sini? Lalu Pak Guru Gendut pun tersenyum dan berkata, hehehe, benar, ini energi datang dari eliksir emas yang disegel di sini. Lalu mereka semua pun terkejut dan berkata, apa? Eliksir emas? Dan Tian pun berkata juga, legenda berkata bahwa eliksir emas itu adalah harta karun yang diciptakan Master Biarawan dan hanya ada satu di setiap beberapa ribu tahun. Lalu di sisi pangeran ia pun berkata, butuh banyak keringat dan darah untuk biarawan itu bisa mendapatkannya. Bahkan pimpinan dari sekte Tianxian mungkin tidak punya disiplin yang seperti itu. Lalu Pak Tua Gendut pun berkata, itu memang tidak mudah, tapi siapa tahu salah satu dari kalian mungkin punya kemampuan seperti itu. Dan di sana mereka semua pun terkejut mendengar omongan dari Pak Tua Gendut itu. Lalu dari belakang para murid pun berbisik, jika kita bisa mencuri eliksir emas, kita bisa jadi jaya seumur hidup. Sambil Yeyun di sana yang mendengarnya, dan ia pun menoleh dan bergumam, dua orang tolol ini punya pemikiran yang sama denganku. Waduh, mok Yeyun malah berpikiran untuk mencuri eliksir emas itu seperti orang yang di belakangnya itu. Lalu Pak Tua Gendut pun berkata, apa kalian tahu kenapa tempat ini dinamakan Balai Hati Suci? Karena balai ini dapat memeriksa apa hati seseorang itu jujur atau tidak. Dan jika ada seseorang yang punya motif tersembunyi, lalu tiba-tiba Tian pun berkata, mereka akan terkena murka kayangan. Sambil terlihat di sana Yeyun yang terkejut dan ketakutan. Lalu tiba-tiba dari atas tower itu pun mengeluarkan sebuah cahaya dan tiba-tiba menyambar dua orang yang di belakang Yeyun. Dan Yeyun pun ketakutan sambil ia terjatuh dan bergumam, aku tidak berani melakukannya lagi. Sambil ia melihat ke arah orang yang gosong tersambar di depannya itu. Lalu Pak Tua Gendut pun berkata, baiklah, ikuti aku. Kalian pasti penasaran kan di mana eliksir emasnya disegel? Sambil ia akan membuka pintu di sana. Lalu Pak Guru Gendut pun berkata, terlihat jauh. Sambil ia memandang ke atas sana, dan itu adalah energi roh dari eliksir emas membuat semua gunung-gunung di sekitar tempat ini menjadi emas. Kekuatan besar yang seperti ini membuat semua murid pekerja terpukau. Lalu Pak Tua Gendut pun berkata, tes keduanya adalah untuk melihat siapa yang sampai ke balik gunung. Sambil ia menunjuk ke arah tebing itu, dan di sana Yeyun pun melihat ke arah jurang, dan ia pun berkata, jalannya tidak ada, bagaimana caranya menyeberangi tempat ini Pak Tua? Lalu Pak Tua dari belakang pun berkata, jalannya. Tapi ternyata ia pun mendorong Yeyun menggunakan perutnya hingga Yeyun di sana pun kehilangan keseimbangan dan ia pun terjatuh ke dalam jurang itu. Lalu dari belakang seseorang pun berkata, Yeyun dijatuhkan. Ternyata itu adalah Tian, dan ia pun berkata lagi, Tetualan, kau baru saja menjatuhkannya. Dan Pak Tua Gendut Lan pun berkata, bagaimana dengan kalian? Apa aku harus mendorong kalian juga atau kalian mau turun sendiri? Dan di sana mereka semua pun terkejut dan bertanya-tanya. Lalu di sisi pangeran ia pun maju dan berkata, kalian tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Tapi kalian berharap untuk jadi murid luar. Bukalah mata kalian dan lihatlah aku, perilaku teladan dari garis keturunan kerajaan. Sambil ia terjun dan menyusul Yeyun di sana. Sedangkan di sisi murid di sana yang ketakutan, mereka pun berkata, kita tidak bisa mundur, ambil resikonya, jika tidak usaha kita akan jadi sia-sia. Lalu mereka semua pun terjun juga, dan mereka pun berkata, ambil resikonya. Lalu Pak Tua Gendut di sana pun berkata, apa yang kau tunggu? Dan Tian pun menjawab, aku akan mengamati mereka dulu sebelum bergerak. Dan
Pak tua gendut pun berkata, "Hahaha, orang yang pintar." Lalu kita diperlihatkan di sisi Ye Yun. Ia pun terjatuh dengan sangat cepat dan ia di sana pun menangis ketakutan dan berkata, Pak tua bodoh, kau licik. Jika aku jadi hantu, kau tidak akan aku maafkan." Dan ia pun terjatuh sambil bergumam lagi, "Jurang ini setidaknya tingginya ribuan kaki. Jatuh di sini hasilnya pasti akan jadi hancur rata. Aku harus memikirkan solusi." Dan ia pun tiba-tiba melihat sebuah pohon di sana dan ia pun berkata, "Ada pohon." Dan ia pun jatuh di pohon itu sambil terlihat ia memegang erat pohon itu dan berkata, "Hal-hal baik datang pada orang berhati baik." Lalu ia pun berdiri di pohon itu dan ia pun bergembira. Tapi tiba-tiba ia pun melirik ke sesuatu dan ia pun bergumam, "Kenapa aku merasa tidak enak ya?" Ternyata pangeran pun terjatuh di pohon di depannya itu bersama dengan anggota-anggota lainnya. Lalu Ye Yun di sana pun emosi dan berkata, "Hei bangsat, minggir, ini pohonku." Dan pangeran pun berkata, "Memangnya bisa apa kau? Kau tidak membeli pohon ini kok?" Sambil terlihat murid-murid lainnya yang berada di pohon itu dan berkata, "Aku tidak mau pergi, aku mau hidup." Lalu Ye Yun di sana pun marah sambil berkata juga, "Jadi jika kalian tidak segera pergi, pohon ini akan patah." Lalu tiba-tiba Ye Yun pun mendengar suara dan ia pun terkejut dan berkata, "Apa?" Lalu ternyata pohon itu pun patah dan di sana para murid lainnya pun terjatuh ke bawah dan Ye Yun pun berkata, "Tes macam apa ini? Bahkan nyawa orang pun terenggut." Lalu di sisi pangeran ia pun berkata, "Orang-orang yang lemah memang harus mati. Apa ada yang aneh?" Lalu di sana terlihat mereka berdua yang menaiki pohon itu dan Ye Yun pun berkata, "Kita tidak bisa tetap di sini." Dan pangeran pun menjawab, "Angin puyuhnya akan datang lagi." Dan Ye Yun pun berkata, "Kau pergi dulu, setelah itu aku akan mengikutimu." Dan pangeran itu pun menjawab, "Kau saja yang pergi dulu, nanti aku ikut." Lalu di sana terlihat mereka berdua yang bertengkar dan Ye Yun pun mencolok hidung dari pangeran itu sambil berkata, "Aku yang akan memintamu pergi, jadi pergilah." Lalu pangeran pun berkata, "Kau saja yang pergi tahu." Tapi tiba-tiba pohon yang dinaiki mereka pun patah lagi dan mereka pun terjatuh. Dan di sana pangeran pun berkata, "Siapa yang menyuruhmu berpegangan padaku? Lihat sekarang kita berdua tamat." Sambil terlihat Ye Yun di sana yang ketakutan dan berkata, ini semua salahmu. Kita harus mencari tempat untuk berhenti." Dan pangeran pun menjawab, "Seharusnya ini sudah jelas, tapi di bawah tidak ada cabang pohon lagi." Dan Ye Yun pun melirik ke arah sesuatu dan ia pun berkata, "Kita bisa berpegangan pada dinding jurangnya." Dan pangeran pun menjawab, "Apa? Dinding jurang?" Lalu ternyata mereka pun terkejut karena dinding jurang itu adalah duri-duri lancip. Dan di sana pangeran pun berkata, "Jika kau menyentuh benda itu, kau justru akan langsung mati." Dan Ye Yun pun berkata, Dinding jurang ini ada duri besinya. Ini sama saja dengan mereka menyuruh kita untuk mati." Dan di sisi pangeran ia pun berkata, "Sial, di tempat yang setinggi ini bahkan aku tidak akan bisa menjamin penurunan yang aman juga." Dan di sana Ye Yun pun berkata, "Kau pikir aku takut pada rasa sakit?" Dan pangeran pun menjawab, "Ye Yun, apa yang kau rencanakan?" Ternyata Ye Yun pun melompat ke arah duri-duri itu dan di sana ia pun berkata, "Mati dengan rasa sakit itu lebih baik daripada mati karena jatuh." Lalu pangeran di sana pun ketakutan dan berkata, "Hai Ye Yun, kau gila." Dan Ye Yun pun berkata, "Tidak ada hadiah tanpa resiko." Lalu Ye Yun pun akan mengarah ke dinding duri itu. Ternyata di antara dinding-dinding duri itu terlihat sebuah tongkat yang menancap dan Ye Yun di sana pun terkejut dan menggapai tongkat itu.
itu. Dan di sana ia pun akan menabrak tembok dan ternyata ia pun dapat melaluinya hingga ia tidak tercancap di duri itu. Lalu pangeran pun terkejut memandangi Ye Yun yang selamat, dan di sana Ye Yun pun meraih tongkat itu dan berkata, ternyata benar, hal-hal baik datang pada orang berhati baik. Sambil terlihat Ye Yun di sana yang bergelantungan dan pangeran pun memandanginya, dan para murid lainnya pun berkata, lihat orang itu, dia tidak dirugikan sama sekali, semua ini hanyalah ilusi. Lalu Ye Yun pun berteriak pada mereka dan berkata, ini bukan duri asli, pegang erat duri ini dan kau tidak akan tertiup oleh angin puyuh. Sambil terlihat mereka semua yang ketakutan dan mereka pun berkata, pegang durinya, cepat pegang durinya. Lalu pangeran pun berkata, ini sangat beresiko. Sambil ia pun melompat ke arah duri-duri itu dan ia pun memegang duri itu dan berkata, peganglah. Akhirnya berhenti. Tapi tiba-tiba angin puyuh pun itu datang lagi, dan di sana pangeran itu pun berkata, pegang dengan erat, nyawamu menjadi taruhannya. Sambil terlihat Ye Yun di sana yang memegang erat tongkat duri itu, dan di sisi pangeran ia pun berkata, rambutku jadi sangat berantakan. Dan Ye Yun di sana pun marah dan berkata, tujuan kita tetap hidup, siapa peduli dengan rambut bodohmu itu. Lalu kita diperlihatkan di sisi murid-murid lainnya, mereka pun terkejut dan berkata, akhirnya kita tidak tertiup. Sambil terlihat mereka yang bergembira, tapi beda dari pangeran dari belakang, ia pun berkata, rambutku berantakan. Dan Ye Yun pun berkata, mari gunakan duri ini untuk turun. Sambil ia berkata pada murid-murid lainnya, jika anginnya datang lagi, pegang lagi yang erat ya. Dan mereka pun berkata, oke kakak Ye Yun. Lalu kita diperlihatkan di sisi Tian, ia pun masih bersama Pak Tua Gendut, dan di sana Tian pun berkata, mereka semua selamat. Ye Yun sangat jenius. Sambil terlihat Pak Tua Gendut di sana yang tersenyum, dan ia pun berkata, hehehe, kepintaran tidak akan dapat melewati ujian ini. Yang terpenting adalah keberanian. Sambil terlihat Tian di sana yang terbengong. Lalu tiba-tiba dari belakang guru gendut itu terlihat sesosok gadis, dan ia pun berkata, itu benar, takut akan paku besi tidak akan dapat melewati rintangan ilusi ini dan memilih jalan keluar. Tapi solusinya tidak hanya itu, dan di sana Tian pun terkejut dan berkata, itu kamu. Dan Pak Guru Gendut pun berkata, hehehe, kau akhirnya sampai di sini. Aku sudah melihat penampilanmu. Lalu kita dibawa di tempat lainnya, dan di sana terlihat di dasar jurang. Lalu terlihat kaki di sana, dan ternyata itu adalah Ye Yun, dan ia pun berkata, kita akhirnya berhasil kabur dari kematian. Lalu di sisi pangeran ia pun berkata, siapa sangka kau mempunyai keberanian seperti itu untuk mencari jalan ke bawah. Dan di sana Ye Yun pun menoleh dan berkata, tidak bisakah kau memujiku? Lalu pangeran pun menjawab, kau mempunyai beberapa kemampuan, saya akan mempromosikanmu sebagai pengikutku. Bagaimana? Keuntungannya sangat besar loh. Dan di sana Ye Yun pun emosi dan berkata, kau ingin mengajak berantem? Gue masih belum memukulmu dari awal tahu. Jaga omonganmu. Lalu tiba-tiba dari sampingnya terdapat seseorang yang berkata, kakak terima kasih banyak sudah menyelamatkan kami. Tanpa bantuanmu kami semua sudah mati. Ternyata itu adalah murid-murid lainnya yang bersujud di bawah Ye Yun. Dan Ye Yun di sana pun tersenyum dan berkata, tidak masalah, tidak perlu berterima kasih, kirim saja hadiah setiap tahun, itu sudah cukup. Lalu tiba-tiba pangeran pun berkata, apakah dia sudah tertiup angin puyuh? Dia mati di usia muda. Di mana Tian Yiping? Di mana anak itu? Dan di sana Ye Yun pun berkata, bahkan jika kau mati, dia tidak akan mati tahu. Tapi tiba-tiba mereka pun melihat ke atas, dan seseorang pun berkata, saya akan datang. Dan Ye Yun pun berkata, itu Tian Yiping. Si garis lem merah membuat pintu masuk yang terlihat lebih keren.
Sambil terlihat di sana Tian Yiping yang turun dengan melesat sangat cepat. Lalu di sisi pangeran ia pun berkata, siapakah di sampingnya? Dan Ye Yun pun berkata, itu adalah Junruolan. Lah, itu perempuan si cantik garis selai ungu. Nasib kita belum hancur. Sambil memandangi Junruolan dan bersama Tian Yiping dari bawah. Lalu Ye Yun pun berkata, bukankah dia sudah melewatinya? Kenapa dia di sini? Dan pangeran pun berkata, seberapa kuat pun dia tetap harus mengikuti ujian ini. Jika hatinya belum menemukan jalan yang benar, dia tidak akan bisa lolos. Lalu Ye Yun pun berkata, jadi bagaimana kamu bisa lewat? Dan pangeran pun menjawab, perempuan ini terlalu percaya diri. Melompat dari jarak yang sangat jauh sangat tidak mungkin untuk memegang duri besi tersebut, kan? Sambil terlihat di sana Ye Yun yang terkejut dan berkata, sialan, apa yang terjadi? Bisakah gadis itu selamat? Dan di sisi gadis itu bersama Tian Yiping, ia pun berkata, kakak perempuanku, melompat sejauh ini dari jurang bukan masalah bagi kita, bukan? Dan di sana Junruolan pun menjawab, lihatlah ekspresi wajahmu. Dan Tian Yiping pun menjawab, aku di sisimu, tidak perlu takut kakak. Sambil terlihat Tian yang ketakutan adanya angin puyuh di bawahnya, dan di sana ia pun akan tertiup angin dan ia pun berkata, angin puyuhnya di sini. Lalu Junruolan pun berkata, ya, aku bisa melihatnya. Lalu Tian pun berkata, hindari anginnya kakak. Lalu Junruo pun menjawab, apa kau perempuan atau laki-laki sih? Kerepotan oleh hal kecil itu, bagaimana kau akan menjadi pengikut nantinya? Dan di sana Tian pun berkata, kakak, aku harus selamat dulu. Sambil terlihat angin puyuh itu yang makin mendekat, dan di sana Junruo pun melintasi angin itu dengan sangat cepat. Lalu di sisi pangeran ia pun terkejut. Lalu Ye Yun pun terkejut bersamaan dengan Pak Tua Gendut di sana yang terkejut juga. Ternyata Junruo pun menggendong Tian di sana, dan Junruo pun berkata, berpegangan dengan erat denganku. Lalu Tian di sana pun berkata, kakak, apa yang kau lakukan? Lalu Junruo pun menjawab, dan kau akan selamat. Aduh, mau ini malah yang laki-laki malah dibopong. Dan bersambung, mo.